Shalom dan selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur boleh diberi kesempatan menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Dan sebelum melakukan segala aktivitas kita, mari sejenak kita mendengarkan firman Tuhan yang kiranya akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Karena itulah persiapkan diri kita untuk menerima firman-Nya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, renungan harian Toraya edisi Jumat 4 Agustus 2023 mempersiapkan bacaan bagi kita dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Namun sebelum itu mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Kami boleh menikmati sukacita di pagi hari ini ya Allah, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu semata. Karena itu kami pun rindu menjalani hari ini hidup dalam ketaatan melakukan kehendak-Mu. Sebelum memulai segala aktivitas kami akan membaca Alkitab dan sejenak merenungkan firman-Mu. Kami yang terbatas ini mampukanlah untuk dapat memahaminya dan menjadi pelaku firman yang taat. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan mereka bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Sederhana itu membahagiakan. Tema kita pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, ada kecenderungan gaya hidup sekelompok artis dan sosialita yang berusaha memamerkan kemewahan dan kekayaan mereka di sosial media. Beberapa tokoh bangsa sudah mengkritik gaya ini karena malah memberi contoh yang buruk bagi masyarakat terutama generasi muda. Pamer kekayaan ini akhirnya mengarah pada materialisme, keangkuhan, dan pesta pora. Praktek-praktek seperti ini tentu bertolak belakang dengan prinsip kekristenan, yaitu kesederhanaan dan berbagi. Yesus sendiri datang ke dunia dan lahir di kandang domba, lalu tumbuh besar sebagai anak tukang kayu. Ini adalah bagian dari masa kecil Yesus sebagai manusia. Dia adalah keturunan Daud, namun bukan orang kaya. Dibaptis di sungai, bukan kolam istana. Tiap hari makan seadanya, bukan berpesta. Walaupun dia pemilik seluruh alam semesta, namun Yesus memilih untuk berada di tengah-tengah orang kebanyakan, menemani mereka yang miskin dan tersisih. Demikian juga dengan jemaat pertama, seperti dalam bacaan kita. Menjalani kehidupan mereka dengan berbagi, bersekutu, memecahkan roti dan memakannya, beribadah, dan memuji Tuhan. Mungkin kegiatan ibadah mereka tampak seperti tidak ada yang spesial, kecuali hanya beribadah dan berbuat baik, tidak beda jauh dengan orang Yahudi lainnya. Tetapi justru yang menonjol adalah cara hidup mereka yang sederhana namun tulus dan penuh sukacita. Gaya hidup seperti ini akan membawa kita kepada ketentraman hidup dan kebahagiaan sejati. Cara hidup jemaat mula-mula sungguh sederhana.
karena meneladani kehidupan Yesus. Harta mereka dibagi-bagi untuk sesama yang berkekurangan, dan ada juga yang dipersembahkan untuk Tuhan. Gaya hidup seperti inilah yang semestinya menjadi pola hidup gereja dan setiap pengikut Yesus masa kini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Allah, untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami, untuk hari baru yang Engkau karuniakan bagi kami. Kami dikuatkan, disadarkan oleh kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan, bahwa gaya hidup sederhana Jumat mula-mula adalah gaya hidup yang bersumber dari keteladanan Yesus Kristus sendiri. Kami rindu bahwa kehidupan kekristenan kami adalah hidup yang bahagia dalam kesederhanaan, hidup yang bersyukur dalam segala keadaan apapun, dan hidup yang berbagi di dalam segala keberadaan hidup kami kepada orang-orang di sekitar kami. Tolonglah ya Tuhan, agar kehidupan kekristenan kami semakin dibentuk menjadi pribadi yang hidup seturut dengan kehidupan Yesus Kristus di dunia ini. Pagi hari ini, kami akan menjalani segala aktivitas kami. Kami berserah kepadamu Tuhan. Pimpin kami, beri kami kesehatan dan kekuatan. Semua tanggung jawab kami dapat kami kerjakan dengan sepenuh hati. Anak-anak kami, cucu-cucu kami dalam pendidikan mereka, dalam berbagai perjuangan mereka, kiranya Tuhan pun menyertai. Tuhan pelihara hidup rumah tangga kami masing-masing. Dan biarlah ya Tuhan, bahwa dalam sepanjang hari ini, hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh. Tuhan melawat, sehingga mereka boleh menikmati kesembuhan yang semakin baik dari hari ke hari. Kemuliaan nama Tuhan akan mereka nyatakan dalam berbagai hal yang telah Tuhan karuniakan dalam kehidupan mereka. Kehidupan kami Tuhan sepanjang hari ini, kami mohon Tuhan pimpin dengan kasih setia Tuhan, dan biarlah kami hidup dalam ketaatan hanya kepadamu. Mohon ampun atas segala dosa kami ya Bapa. Sambut kami yang berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan telah kita dengarkan. Mari berkomitmen untuk tampil menjadi pelaku firman yang taat, bersyukur dalam segala keadaan kita, bahagia meskipun dalam keadaan yang sederhana. Arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.